Wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Reno yang akan menjelaskan tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Pelajaran kali ini ada di tema 1 pembelajaran pertama. Mari kita simak penjelasannya ya teman-teman. Sistem gerak makhluk hidup untuk kita jelaskan yaitu semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kita lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan karena pada umumnya gerakannya dapat berpindah tempat sehingga disebut dengan gerak aktif. Jadi, kita dapat melihat perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kita lihat sistem gerak makhluk hidup kita bagi menjadi 2, yaitu manusia dan hewan. Jadi supaya lebih mudahnya kita pelajari satu persatu ya. Kita pelajari yang pertama sistem gerak pada manusia. Sebetulnya sistem geraknya tidak jauh berbeda dengan hewan, terutama yang mempunyai tulang. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu agar bisa bergerak dengan baik. Maka bisa kita simpulkan, tulang ditambah otot maka akan menghasilkan gerak. Ini juga yang terjadi untuk hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang atau kita sebut vertebrata. Mari kita lanjutkan ya teman-teman. Sistem gerak pada hewan kita kelompokkan menjadi hewan vertebrata atau bertulang belakang, yakni memiliki alat gerak pasif dan aktif, sedangkan hewan avertebrata menggunakan alat gerak aktif sebagai penggerak utama. Kita lihat ya teman-teman, ada beberapa hewan yang kita tampilkan. Yang pertama adalah ikan. Ikan adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sudah kita lihat di sini. Ikan memiliki tulang dan otot. Cara geraknya ikan dengan cara berenang. Nah, ini sebagai perwakilan saja ya. Yang kedua adalah ular. Ular juga mempunyai tulang dan otot. Cara bergeraknya adalah dengan melata atau merayap. Kemudian ada juga nih contoh yang berikutnya, yaitu unggas. Ibu kasih tanda satu-satu ya. Nah, kita lihat. Tadi ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, ini ada tulang, ada otot. Kemudian ular dengan cara melata. Kemudian sedangkan unggas ini mempunyai sayap, mempunyai otot juga. Dia bergerak dengan cara terbang. Nah, ini Ibu ambil contoh salah satu amfibi yaitu katak. Katak dia bergerak dengan cara melompat. Jadi, tidak hanya tulang dan otot saja, sistem gerak itu adalah dengan cara mereka bergerak berbeda-beda ya. Nah, kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Ya, kita lanjut ya, Kak. Sistem gerak pada hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mengandung tulang belakang. Ya, kita lihat Ibu ambil beberapa contoh yaitu porifera. Porifera ini dia menggerakkan bagian tubuhnya dengan cara menggeser. Jadi hanya sedikit pergerakannya saja. Kemudian sedangkan ini kelas protozoa atau hewan bersel satu, ada yang menggunakan kaki semu, ini ada yang menggunakan bulu, ada yang menggunakan rambut getar, dan ada juga yang menggerakkan seluruh tubuhnya. Kemudian di sebelah sini ada cacing, ya, Annelida. Kelompok Annelida cacing dengan cara berkontraksi ototnya, memanjang dan memendek sehingga dia dapat berpindah tempat. Itulah kita lihat nih gambar cacingnya ya.
Kemudian untuk berikutnya yaitu antropoda. Antropoda itu hewan yang beruas-ruas. Dia bergerak dengan kaki yang ada pada ruas-ruasnya. Sedangkan moluska ini kita golongkan menjadi 3 jenis. Ada yang bergerak dengan kaki perutnya, contohnya siput. Ada yang bergerak dengan kaki kepala, contohnya cumi. Dan ada juga yang bergerak dengan kaki pipihnya, contohnya kerang. Kemudian di sini ada bintang Echinodermata atau bintang laut ya. Dia bergerak dengan tentakelnya ya, tentakelnya itu fleksibel, di dalamnya ada otot juga. Kemudian kita lanjut ke jenis cacing-cacingan yang lain. Dia dua jenis cacing ini, cacing pipih dan cacing giling. Ini bergerak dengan kontraksi otot dari tubuh mereka ya. Jadi memanjang dan memendek, akhirnya mereka bisa bergerak. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahaminya dan silahkan kalian mencoba melatih diri kalian dengan mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.